Halo teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan lanjut materi kita berkenalan dengan yang namanya functional component. Nah, sebelum masuk ke functional component, teman-teman mungkin perlu tahu dulu ya, apa itu komponen dari segi web development. Nah, kalau kita ngebuat sebuah website atau aplikasi, contohnya yang ada di gambar di sini, biasanya kita bakal bagi-bagi nih ya, kita bakal bagi aplikasi atau tampilan ini menjadi bagian-bagian yang kecil. Nah, bagian-bagian yang kecil itulah yang disebut dengan komponen. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di sini, ternyata komponennya ada banyak dan bisa jadi komponennya tersusun dari beberapa komponen lagi. Nah, kita coba breakdown ya. Nah, di sini di aplikasi kita punya satu komponen yang paling besar itu ada namanya app. Kalau dilihat nih, ini yang garisnya yang bordernya gelap ini app. Dia satu buah komponen yang cukup gede atau yang paling gede kalau di sini kita lihat ya. Dia tersusun dari beberapa komponen, ada komponen homepage sama komponen employee page. Ini yang nyusun komponen app. Nah, selanjutnya dari komponen yang paling besar selanjutnya kita punya homepage sama employee page. Di sini kita lihat dari homepage-nya dulu ya. Homepage ini warnanya warna apa ya? Agak kuning-kuningan kayak gini ya. Ini kalau kalian lihat nih bordernya dari atas ini sampai ke bawah. Jadi homepage ini skupnya segini ya, segini skupnya. Nah, ternyata homepage juga terdiri dari beberapa komponen. Ada komponen header, ini yang biru, terus ada search bar yang agak hijau, terus ada employee list gede nih, employee list dia gede. Nah, di dalam employee list nanti ada employee list item. Nah, tapi yang ada di dalam homepage berarti cuma ada header, search bar, sama employee list, kayak gitu. Terus employee list item ada di dalam employee list. Jadi kita lihat nanti ada komponen employee list ini terdiri dari beberapa employee list item. Nah, jadi susunannya seperti itu. Terus selanjutnya di employee page kita lihat dia punya header nih, punya header satu. Nah, ini ya sebenarnya ini bisa juga dibikin komponen-komponen ya. Nah, tapi konsepnya biar teman-teman paham, gini aja dulu yang sederhana. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat, ini satu komponen gede tersusun dari komponen-komponen yang kecil lainnya, dan ternyata nanti kayak di homepage ini ada komponen yang gede lagi, ada employee list. Employee list terdiri dari beberapa employee list item juga. Nah, konsep ini disebut dengan komponen composition biasanya. Nah, komponen composition ini berarti kita bakal nge-compose atau ya kita gabung-gabungin dari beberapa komponen menjadi satu komponen lagi yang lebih besar. Ya, konsepnya seperti itu. Nah, penggunaan komponen di dalam web development juga bakal mempermudah kita dalam beberapa hal. Contohnya yang pertama, yang paling terlihat adalah bagian styling ya. Jadi kita cuma fokus untuk nge-styling bagian tertentu kayak gitu ya. Misal kalau kita mau nge-styling si employee list item ini, ya udah fokus aja nge-styling si employee list item tanpa mikirin yang lain-lainnya. Selain itu juga nanti kalau misalnya udah masuk logic, ada logic-logic tertentu yang mau diaplikasiin. Nah, logic tersebut hanya ada di komponen itu aja kayak gitu. Nggak ada di komponen-komponen lainnya dan nggak perlu kita pikirin di komponen lain. Ya, itu yang terjadi. Jadi, dengan membuat komponen, aplikasi kita bakal lebih modular dan terstruktur. Nah, selain itu juga kalau kita misalnya bekerja berkolaborasi kayak gitu ya, filenya kan udah kebagi-bagi, jadi kerjanya juga lebih enak. Ya, jadi seperti itu. Nah, terus itu tadi term umum di web development. Nah, kalau kita balik lagi ke materi kita, di React.js kita punya namanya React Component ya. React Component sama kayak yang tadi kita bagi-bagi jadi komponen. Nah, kalau di React Component namanya React Component. Nah, React Component ini ya kalau misalnya term dasarnya dia terdiri dari dua buah ya. Jadi ada yang namanya class component, ada yang namanya functional component. Karena materi kita nanti fokusnya ke functional component aja, untuk kelas komponennya nggak terlalu dalam kita bahas di sini ya. Oke, nah functional component itu apa? Nah kalau kita lihat ya, functional component itu sesimpel sebuah komponen yang sintak penulisannya menggunakan function katanya ya. Jadi menggunakan function. Kita bicaranya sejarahnya dulu ya.
Kalau dulu perbedaan mendasar dari functional komponen dengan kelas komponen ini ya, jadi function sama kelas perbedaan mendasarnya adalah kalau si kelas komponen itu punya punya kemampuan untuk mengatur data ya, dia bisa punya state sama dia bisa punya ada life cycle. Nanti materi state sama life cycle lebih dalam kita bahas di video lainnya. Nah, itu tapi ceritanya dulu sebelum versi React versi 16.8 ya. Nah, semenjak React versi 16.8, React munculin yang namanya hooks ya. Nah, hooks ini ngebuat si functional komponen nanti bisa punya state sama life cycle juga ya. Nah, oleh karena itu kita bisa pakai state sama life cycle. Selanjutnya kita bakal fokus penggunaan di functional komponen ya. Nah, di sini kita bakal lihat ya beberapa kode yang menunjukkan cara pembuatan sama pemakaian si functional komponen. Pertama kita baca dulu aja, nanti seperti biasa kita bakal cobain di kode editor ya bentuknya seperti apa. Nah, untuk membuat functional komponen, tadi udah dijelasin kan sebenarnya dia merupakan sebuah function ya, sebuah function. Jadi kita buat function, nanti functionnya nge-return apa yang mau kita render kayak gitu ya, apa yang mau kita munculin ya. Jadi simpelnya seperti itu. Oke, kalau misalnya functionnya udah jadi, tadi kan kalau misalnya kita lihat di atas, komponen-komponen ini nanti bisa dikompos kan, dipakai di tempat lain, dipakai di tempat lain. Nah, oleh karena itu dari sebuah function yang udah jadi, functionnya perlu kita ekspor biar nanti bisa dipakai di tempat lain ya. Nah, ini untuk nge-exportnya, kalau misalnya sintak ES6, kemarin udah belajar seharusnya di bagian modules ya, kita bisa nge-export dengan salah satunya bisa export default kayak gitu. Atau kalau misalnya kita mau kasih namanya yang persis kayak gitu ya, kita pakai export, ini berarti kita nge-export sebuah objek, objeknya adalah sebuah ada key-nya app, terus isinya adalah function app ya. Jadi ini sintaksnya kita perlu ekspor. Kalau udah diekspor, nanti bisa diimport ya. Nah, jadi ngimportnya seperti yang materi sebelumnya, kita tinggal import. Ya, ini kan kalau misalnya export default, namanya harus sama nih. Ya, jadi kita harus import app dari app. Nah, di sini juga kalau misalnya ini kita nge-import import app juga kayak gitu. Ini namanya harus sama. Kalau yang ini namanya bisa aja kita ganti. Nanti kita coba ya. Oke, ini teorinya sama sintak-sintak dasarnya. Nah, sekarang kita bakal masuk ke kode editor ya. Kita bakal lanjut dengan kode yang video sebelumnya ya. Di video sebelumnya kita udah buat seperti ini di app. Sekarang kita mau buat ini menjadi komponen-komponen kayak gitu ya. Kita bakal coba ngebuatnya jadi komponen-komponen. Biar rapi, biasanya nanti kita kerja di SRC sini ya. Di SRC kalian bisa bikin folder, misalnya bikin folder sini komponen. Oke, kita punya komponen sih ya. Nanti komponennya mulai deh macam-macam kita buat komponen di dalamnya ya. Contohnya ya, aku mau bikin H1 ini jadi komponen ya. Oke, kita buat ya. Mungkin namanya aku bakal buat title. Oke, ya, aku buat title. Oke, di sini kita tinggal tulis function title. Oke, ini udah jadi komponen, tapi komponennya belum ngapa-ngapain ya. Kita katanya perlu diekspor tadi ya. Export default si title. Oke, sekarang aku bakal munculin title-nya, bakal ngerender. Jadi title-nya akan nge-return sesuatu, nge-return tag H1 aja tadi ya. Terus kita apa ya tadi isinya? Aku lihat dulu ya. Hello world. Atau biar enak nanti aku split aja ini ke kanan ya hello world. Coba. Oke. Ini aku tutup dulu. Ya. Kita bakal buat sini hello world. Hello. Oke.
Ini kita sudah punya satu buah komponen nih ya. Udah jadi komponen title. Udah diekspor juga. Nah, terus katanya kalau misalnya udah diekspor nanti bisa dipakai. Ya, udah kita pakai ya. Coba diimport di sini. Import title from komponen title ya. Nah, ini cara penulisannya, masuk dulu ke dalam folder. Kan ini kan ngambilnya kan dari app. App posisinya di sini. Sedangkan bentar, aku kecilin dulu ya. Ini kan app, kita ada bekerja dari file app, terus kita mau ambil title. Title itu ada di dalam folder komponen. Jadi kita harus masuk dulu ke dalam folder komponen, terus baru bisa ambil titlenya. Jadi ini masuk ke folder komponen, terus di sini masuk ke title. Terus nanti kita bisa dapat title di sini, titlenya bisa aku pakai. Title. Oke, ini aku dapat title. Nggak ada perubahan di sini, sama aja ya karena tulisannya sama. Nah, sekarang aku coba ubah ya. Sorry. Aku coba ubah dulu di sini. Hello world from component. Ini biar kalian kelihatan ya. Oh, ini bentuknya seperti ini. Nah, dia berubah kan. Ini dia jadi hello world from component. Ini title. Nah, terus tadi kita bilang reusable ya. Apa reusable? Bisa dipakai berkali-kali katanya. Ya udah, berarti sini bisa aku panggil nih. Nah, ada banyak nih title-nya jadi ya. Jadi dia reusable. Misal contohnya aku pakai di bawahnya nih. Di bawah button. Oke. Kita punya title di bawah button. Kayak gitu. Ya, ini juga konsep si deklaratif. Kita nggak perlu mikirin ini dibuatnya seperti apa, tapi kita tinggal pakai aja. Aku mau ada title di sini. Bentuk title seperti apa, title diatur di komponen. Kayak gitu. Ya, ini penggunaan dasar dari si komponen. Jadi habis kita bikin, kita ekspor, terus nanti di mana tempatnya yang mau kita pakai, kita import. Ya. Nah, terus di sini kalau misalnya kalian perhatikan ya, untuk menulis nama functionnya ya, di sini awalnya adalah huruf kapital ya. Nah, ini huruf kapital. Ini aturan dari JSX juga sih sebenarnya ya. Nanti kita pakai huruf kapital biar nanti ketika dipanggilnya harus kapital kayak gini ya. Karena JSX bisa ngebedain antara tag HTML dengan komponen, dia ngebedainnya dari huruf pertamanya ini ya. Jadi kalau misalnya ini ada button, aku bikin satu lagi ya komponennya misalnya. Aku bikin komponen di sini button, terus function button. Nah, return sebuah button. From komponen. Segini aja, biar ada bedanya. Terus aku ekspor si button. Oke, ya. Sehingga di sini aku import dulu ya, jangan lupa import. Import button dari button, terus buttonnya bisa dipakai. Ya. Nah, dia muncul. Ini beda ya, kalau misalnya aku tulis B-nya kecil, dia bakal nganggapnya ini HTML. Ini error kosong kayak gitu ya, button kosong. Tapi kalau misalnya B-nya kapital, dia bakal bilang, oke, ini komponen. Aku bakal ambil dari komponennya. Ya, itu perbedaannya. Oke, terus dari penulisan file ya, ini jangan bingung nanti kalau misalnya ketemu ada yang nulis seperti ini. Misalnya seperti ini. Filenya formatnya adalah JSX. Nah, ini sama aja ya, mau JS, mau JSX, ya ini bisa kayak gitu.
Kenapa file JSX-nya bisa langsung kebaca? Karena kita pakai CRA ya, CRA udah otomatis ngebuatnya. Tapi kalau misalnya kita pakai cara yang lain, nggak langsung otomatis sih, langsung kebaca, nggak seperti itu. Ya, tapi kalau kita pakai CRA, CRA udah punya kemampuan nulisnya JSX, kita bisa langsung pakai kayak gitu ya. Nah, jadi baiknya pakai yang mana? Kalau ini aku pendapat pribadi ya, pendapat pribadi dan conventionku pribadi, untuk nulis sebuah komponen, aku biasanya pakai si JSX. Tapi nanti ketika aku ngebuat si function-function helper kayak gitu ya, di dalam sini aku pakai JS biasa. Jadi untuk mempermudah bisa tahu, oke, ini komponen, ini cuman JavaScript biasa untuk ngebedainnya. Biasanya aku buat kalau misalnya komponen formatnya pasti JSX, kalau JavaScript biasa nanti formatnya JS ya. Nah, itu dari segi penulisan komponen ya. Kalau misalnya kita balik lagi ke Neurons, di sini berarti kita udah praktekin cara ngebuatnya, terus kita juga udah praktekin cara nge-export, terus kita juga praktekin cara ngimport ya. Nah, tapi di sini ada yang ekspor biasa, ini belum dipraktekin ya. Aku coba praktekin dulu biar kalian tahu, nanti tinggal ngikutin ya. Aku bikin satu lagi, ya mungkin yang paragrafnya lah ya. Aku bikin komponen satu lagi, paragraf. Paragraf JSX, berarti ini komponen. Aku bikin komponen. Function, paragraf. Oke. Terus ini aku akan nge-return oke. Ini paragraf. Oke, buat gini. Nah, terus kita bakal pakai export yang dikasih nama ya, naming export ya. Jadi export di sini ya, sebenarnya di export adalah sebuah objek. Objeknya di sini misalnya paragraf kayak gitu ya. Ini kan sintaks ES6 ya. Ingat kemarin aku bilang React ini sangat terikat dengan sintaks-sintaks JavaScript modern ES6 ya. Oke, ini misalnya aku tulis di sini paragraf. Terus aku coba import di sini. Import. Aku bakal ngimport yang namanya paragraf. Ini VS Code-nya udah tahu nih, dalamnya ada paragraf. Sehingga di sini nggak apa ya, aku hapus dulu ya. Atau aku tambahin aja deh di sini. Aku bisa pakai ini sebuah ya. Sini jadi paragrafnya. Atau tambahin paragraf dari komponen. Oke, ini paragraf dari komponen. Ya, kita bisa panggil dia seperti ini. Nah, emang bedanya seperti apa? Nah, ingat ya, konsep dasarnya ini merupakan sebuah objek. Jadi, kalian bisa ganti semau kalian ya. Misal, ini aku buat, ini namanya paragraf 1. Ya, paragraf 1 isinya harusnya si paragraf. Bentar, ada koma katanya. Kok nggak kelihatan? Oke, bentar ya. Aku bikin dulu, misalnya export data. Ini merupakan sebuah objek. Di sini aku buat di sini paragraf 1, isi paragraf 1 adalah si paragraf. Sehingga ini aku tinggal export. Bentar, kenapa nggak mau ya? Aku lihat errornya dulu ya.
Iya, sintaknya udah diikat, berarti kita harus sintaks. Nggak bisa naming pakai itu. Kita pakai namingnya naming lain aja ya. Di video lain aku bakal jelasin kalau misalnya mau dikasih nama. Itu berarti pakai S nanti. Ya. Nah, jadi intinya kalau kalian mau banyak ya, bisa bentuknya seperti ini. Banyaknya gimana? Jadi banyaknya gini. Misalnya kalian bikin di satu file ya, ada banyak. Misalnya bikin paragraf 2. Oh, copy aja ya biar cukup cepat. Ini di sini copy, sini copy, aku bikin 3 ya. Jadi ada paragraf 1, ada paragraf 2, ada paragraf 3 kayak gitu. Ini paragraf 1, ini paragraf 2, ini paragraf 3. Oke. Sehingga di sini kita ngekspornya paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Oke. Terus ya ini error karena udah nggak ada lagi kan paragraf. Kita punyanya di sini paragraf 1, paragraf 2, sama paragraf 3. Terus ini error karena di sini adanya paragraf 1. Nah, kalau kalian lihat ini paragraf 1. Terus kita punya paragraf 2. Dan terakhir kita punya paragraf 3. Oke. Ya, jadi begini cara nge-export sama nge-importnya. Oke, mungkin sekian materi tentang pengenalan functional komponen ya. Kita bakal lanjut nanti materi selanjutnya di video selanjutnya. Terima kasih.